Rela meninggalkan Tuhan Yesus Kristus demi pasangan, demi harta benda, apa nggak rugi? Ya, rugi dong. Untuk kawan semuanya, selamat datang di Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Jika yang hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, ada orang-orang ini yang rela meninggalkan Tuhan Yesus Kristus demi pasangan, demi laki-lakinya, demi wanitanya, atau demi harta bendanya. Rela meninggalkan Tuhan Yesus Kristus, meninggalkan imannya. Dan orang-orang yang seperti ini tuh sebenarnya mereka nggak ngerti apa sih arti hidup. Kehidupan yang sesungguhnya itu seperti apa sih? Mereka ini nggak ngerti. Injil Yohanes pasal ke-6 ayat ke-35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Tuhan Yesus Kristus adalah roti hidup, makanan, minuman. Jadi coba bayangkan, bagaimana kalau kemudian orang itu malah meninggalkan makanan gitu loh. Meninggalkan minuman. Sejatinya yang sesungguhnya makanan dan minuman. Bagaimana? Orang itu malah meninggalkan makanan dan minuman itu. Yang terjadi apa kalau orang tidak makan dan tidak minum? Yang ada ya mati. Dan orang-orang yang sudah meninggalkan Tuhan Yesus Kristus, meninggalkan roti kehidupan, makanan, minuman, dia sesungguhnya sudah mati. Tetapi mereka nggak sadar gitu loh. Injil Yohanes pasal ke-15 ayat ke-5. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mati di luar Tuhan Yesus Kristus. Seperti pohon anggur ya. Nah kalau dipotong dari rantingnya ini loh, di pohon. Yang terjadi apa? Ya mati kemudian. Nggak bisa menyerap makanan, minuman itu lagi gitu loh. Dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan Yesus Kristus seperti ranting yang dipotong gitu loh. Kering, kemudian mati. Mereka nggak sadar. Dan kita pengikut Tuhan Yesus Kristus, kita ini benar-benar sangat-sangat luar biasa. Kita harus benar-benar bersyukur gitu loh. Dan saya nggak henti-hentinya sangat-sangat bersyukur sekali. Dan selalu mengingatkan kepada teman-teman kita harus benar-benar sangat bangga dan bersyukur sekali. Orang-orang yang meninggalkan Tuhan Yesus Kristus ini mereka sudah nggak ngerti lagi. Bagaimana rasanya kita ketika kita ini ada masalah, ada beban hidup, kemudian kita nangis. Teman-teman pernah kan nangis? Ada masalah, ada beban, kemudian nangis. Nangis nggak sendirian. Nangis di hadapan Tuhan Yesus Kristus, entah di gereja ataupun dimanapun. Teman-teman kemudian nangis. Tetapi nangisnya di hadapan Tuhan Yesus Kristus, teman-teman bisa merasakan kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Rasanya bagaimana? Buh, meskipun kalian nangis karena ada masalah, tetapi di balik itu rasanya benar-benar gimana ya? Saya mau mengutarakan ini benar-benar luar biasa itu. Dalam keadaan kita nangis pun tetapi nangis di hadapan Tuhan Yesus loh. Ya Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman tahu kan maksud saya? Luar biasa sekali. Kita meski sedih, nangis, mungkin nggak bisa makan, mungkin ada masalah apa, tetapi kita nangis di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Kita memiliki Tuhan Yesus Kristus. Rasanya itu benar-benar luar biasa sekali.
Meskipun dikatakan kita ini menderita jauh daripada hal-hal keduniawian gitu loh. Dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan Yesus Kristus, mereka sudah nggak tahu lagi rasanya seperti itu, nangis di hadapan Tuhan Yesus itu seperti apa, mereka sudah nggak ngerti gitu. Kenapa? 1 Timotius pasal keempat ayat ke-1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Mereka nggak ngerti lagi gitu loh. Menurut mereka, wah saya bahagia dengan pasangan saya, dengan suami saya, atau dengan istri saya. Saya bahagia dengan harta benda saya. Meskipun mereka rela meninggalkan imannya, keyakinannya, meninggal kekristenan, keyakinannya. Mereka merasa, saya bahagia. Saya nggak bisa berkata-kata itu. 1 Timotius pasal keempat ayat ke-1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan, Roh kebenaran, Roh Kudus, bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ajaran-ajaran yang penuh dengan nafsu. Ajaran-ajaran yang penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan hal-hal keduniawian. Mereka nggak sadar bahwa mereka mengikuti ajarannya setan dan mengikuti ajaran roh-roh penyesat. Kita pengikut Tuhan Yesus Kristus, kalau kita hidup dikatakan kurang enak atau kurang bahagia lah ya mengenai hal-hal keduniawian, ya karena memang kita bukan milik dunia, tetapi kita milik Tuhan Yesus Kristus. Kita milik kerajaan sorga. Injil Yohanes pasal ke-15 ayat ke-19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi kita bukan milik dunia ini. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Oke? Jadi kalau kita ini menderita, sengsara, karena tidak mendapatkan hal-hal keduniawian, ya kita harus bersyukur sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus. Bukan berarti kemudian itu menyedihkan atau bagaimana. Enggak. Karena memang kita bukan milik dunia, tetapi kita milik Tuhan Yesus Kristus, bagian dari kerajaan sorgawi. Oke? Injil Matius pasal keempat ayat keempat. Tetapi dia menjawab dan berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan oleh roti saja, bukan oleh makanan, bukan oleh hal-hal tentang keduniawian saja, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Dan disinilah kita, salah satunya, di channel Pusat Rohani ini, kita bersama-sama makan, bersama-sama minum, bukan makan atau minum apa ya, tetapi makanan rohani, minuman rohani. Kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan Yesus Kristus, yang itu tidak akan membuat kita lapar lagi, dan tidak akan membuat kita haus lagi untuk selama-lamanya. Amin. Nah, baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Semoga teman-teman saudaraku semuanya terberkati. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja menonton video di channel YouTube Pusat Rohani, bisa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bisa like untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan mewartakan kerajaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, terima kasih banyak. Nah, kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.